Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Maharani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Yang pertama, ada pengertian. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideo yang berarti ide, cita-cita, gagasan, pemahaman, dan memandang. Yang kedua ada logia atau logie yang berarti logika. Yang ketiga, ideologi juga memiliki pengertian secara umum adalah kumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, terdapat tipe-tipe ideologi. Tipe-tipe ideologi sendiri itu memiliki dua macam, yaitu terbuka dan tertutup. Penjelasannya, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Yang kedua itu ada ideologi tertutup. Ideologi ini bersifat mutlak, dengan kata lain bahwa ideologi ini merupakan ajaran atau pandangan dunia, filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi harus dipatuhi. Yang ketiga itu terdapat fungsi ideologi. Yang pertama, fungsi ideologi struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam sekitarnya. Nah, di sini mengapa ada ideologi struktur kognitif? Biar bisa tersusun secara rapi dan sesuai apa yang sudah terjabarkan di landasan sebagai bentuk kita dalam memahami dan menafsirkannya. Yang kedua itu fungsi ideologi orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Dan adanya orientasi dasar ini untuk agar wawasan kita lebih dan tertata lagi dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, fungsi ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi adanya ideologi norma-norma ini untuk sebagai cerminan atau tingkah laku kita terhadap lingkungan kita gitu. Jadi ideologi norma ini tuh sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ada ideologi juga sebagai bekal dan jalan seseorang untuk menentukan identitasnya. Dan yang kelima, ada ideologi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk mencapai dan menjalankan kegiatan maupun tujuan. Dan di sini tuh yang kelima ini, ideologi itu sebagai kekuatan. Nah, kekuatan di sini mungkin maksudnya itu sebagai pendorong rasa jiwa semangat kita buat mencapai tujuan kita gitu. Seperti apapun yang kamu cita-citakan dengan bertekad, dan pasti apabila memiliki ideologi sebagai kekuatan untuk menyemangati dan mendorong dan sampai target tujuan kita gitu. Dan yang terakhir ada ideologi sebagai pegangan bagi pendidikan seseorang atau masyarakat untuk dalam memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ada macam-macam ideologi, yaitu nasionalisme, komunisme, sosialisme, demokrasi, fasisme, feminisme, dan Pancasila.
Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ideologi tersebut. Yang pertama ada nasionalisme yang berarti ideologi atau paham yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara melalui identitas bersama. Yang kedua itu ada komunisme. Komunisme itu ideologi yang menghendaki tatanan sosial, ekonomi yang secara terstruktur dengan gagasan alat-alat produksi di bawah kepemilikan bersama. Yang ketiga itu ada sosialisme. Sosialisme di sini itu kepemilikan bersifat sosial atas alat-alat produksi, manajemen mandiri pekerja. Yang keempat itu ada demokrasi. Demokrasi di sini yaitu dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ideologi demokrasi ini melibatkan partisipasi warga negara secara langsung atau perwakilan dalam proses perumusan. Yang kelima itu ada fasisme. Fasisme itu yang berarti paham atau ideologi yang didasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang bersifat mutlak. Artinya, pemerintahan, pemimpin, dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Yang keenam itu ada feminisme. Feminisme di sini itu serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, maupun sosial. Yang terakhir itu ada Pancasila. Pancasila itu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan menganut ideologi Pancasila artinya dalam menjalankan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, warga negara Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya itu ada makna ideologi bagi negara. Makna ideologi bagi negara yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berikutnya ini ada perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Yang pertama ada politik hukum meliputi Pancasila. Pancasila itu demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan, keberadaban individu dan masyarakat. Yang kedua itu ada sosialisme. Demokrasi untuk kolektivitas diutamakan kebersamaan masyarakat bersama dengan negara. Yang keempat ada liberalisme. Demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Yang kedua ini dalam ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila itu sebagai peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Yang kedua itu sosialisme dalam ekonomi itu peran negara kecil, kapitalisme, monopolisme. Yang ketiga itu ada komunisme. Peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, monopoli negara. Yang terakhir ada liberalisme menurut ekonomi. Peran negara kecil, dominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Perbandingan ideologi menurut agama. Pancasila dalam agama itu bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada sosialisme dalam beragama. Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Yang ketiga ada komunisme. Dalam agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis. Yang terakhir ada liberalisme.
dalam agama urusan pribadi, bebas beragama atau memilih agama atau ateis. Yang keempat, ada pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pandangan terhadap individu pada masyarakat dalam Pancasila, individu itu diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu 3S di sini artinya selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua itu ada sosialisme. Masyarakat lebih penting daripada individu. Yang ketiga, komunisme dalam pandangan terhadap individu dan masyarakat. Individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Dan terakhir ada liberalisme. Dalam pandangan terhadap individu dan masyarakat, di sini itu individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabadikan bagi individu. Berikutnya itu ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Disebut ideologi terbuka mengapa? Karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Nah, di sini tuh terdapat faktor mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama itu perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat. Yang kedua itu runtuhnya ideologi tertutup Marxisme, Leninisme atau komunisme. Yang ketiga itu praktek ideologi tertutup di masa lalu. Yang keempat penempatan Pancasila dan asas tunggal. Yang dijadikan sebagai Pancasila terbuka itu terdapat 3 nilai, yaitu ada nilai dasar dan nilai instrumen dan praktis. Nah, nilai praktis ini tuh memiliki dimensi yang berbeda, ada 3 juga, dimensi realitas, idealisme, dan mendukung. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.